Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Handayani Harahap, NIM 2003-2070 dari kelas 7B Agribisnis dengan mata kuliah Pengelolaan Perkebunan. Baiklah, tujuan saya di sini untuk membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pengelolaan Perkebunan yang berjudul Laporan PKL 2 dari PT Sokvindo Matapao. PT Sokvindo memiliki luas lahan 37.800 hektar yang berlokasi di Sumatera Utara dan Nangro Aceh Darussalam. Perkebunan karet seluas 10.510 hektar dan memiliki pabrik perkebunan serta pabrik pengolahan. Hasil produksi perkebunan PT Sokvindo, baik kelapa sawit maupun karet, diolah di pabrik sendiri yang dimilikinya yang berjumlah sekitar 14 pabrik. Tinjauan proses di PT Sokvindo Matapao. Yang pertama dibahas di sini ada stasiun penerimaan bahan baku. Yang pertama ada pos satpam. Satpam adalah satuan pengaman dalam sebuah pabrik. Mobil pengangkut TBS harus melapor ke pos terlebih dahulu. Yang kedua, jembatan timbang merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Timbangan berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto, tara, dan neto dari TBS dan yang keluar dari pabrik. Yang ketiga, proses penerimaan buah setelah proses penimbangan. TBS kemudian dibongkar di lantai apron atau veron untuk dilakukan sortasi, lalu buah didorong dengan loader menuju fruit press bunch elevator. Lantai apron atau veron berfungsi juga untuk penampungan sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan diinapkan. Untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada lantai sortasi menggunakan sistem freeze in freeze out atau disingkat dengan FIFO. Yang keempat, proses pemeriksaan kualitas atau sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima PT Sokvindo Matapao dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Fungsi dari sortasi adalah yang pertama, sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Yang kedua, membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke dalam pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan. Mengendalikan buah yang di luar kriteria juga. Yang kelima, elevator fruit press bunch atau FBB. Elevator fruit press bunch atau FBB berguna untuk mengangkat TBS dari lantai apron atau veron ke bejana rebusan atau sterilizer. Jumlah elevator terpasang yang digunakan pada pabrik PT Sokvindo Matapao ada 3 unit. Yang kedua dibahas stasiun perebusan. Di sini ada sterilizer. Sterilizer berbentuk vertikal. Ini adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap atau steam. Steam yang digunakan adalah saturate steam dengan tekanan 1,8 sampai 2, kg cm kuadrat dan suhu 110 sampai 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari boiler. Bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan, pipa uap masuk atau inlet, pipa kondensat. Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak atau triple peak. Adapun tujuan dari proses perebusan atau sterilizer yaitu yang pertama, untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari tandannya. Yang kedua, untuk menurunkan kadar kandungan air dalam buah. Yang ketiga, untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolisa minyak. Yang keempat, mengumpulkan zat putih telur atau protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengakumulasi unsur-unsur putih telur. Yang kelima, untuk melunakkan daging buah. Persiapan proses pengempasan dengan melunakkan buah dan melepaskan mesokarp dari nut. Yang keenam, untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji
dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Yang ketujuh, untuk suplai bagi ketersediaan buah terebus atau cooking fruit buns atau disingkat dengan CFB. Dalam perebusan dikenal 3 sistem, yaitu single peak, double peak, dan triple peak. Yang biasanya digunakan adalah sistem 3 puncak atau triple peak karena paling sempurna. Yang selanjutnya di sini ada dibahas juga buns conveyor. Buns conveyor adalah alat untuk menghantarkan TBS dari bejana rebusan atau sterilizer menuju pemipilan atau stripper. Penggunaan buns conveyor harus kontinu sesuai dengan kapasitas pabrik, sehingga proses selanjutnya dan tidak mengganggu proses. Pembahasan yang ketiga ada stasiun penebahan atau stripper. Stripper berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangannya dengan cara mengangkat dengan kecepatan putar. Stripper dapat menyebabkan janjangan terbawa ke atas atau ke rear up pada ketinggian tertentu. Kemudian janjangan tersebut jatuh atau tertebah dengan gaya gravitasi. Yang pertama ada conveyor under stripper. Conveyor ini terletak tepat di bawah drum striper, berfungsi sebagai penampung brondolan rebus yang telah terpipil oleh drum striper. Conveyor ini juga berfungsi sebagai alat transportasi brondolan rebus menuju bottom crush conveyor. Yang kedua, bottom crush conveyor. Conveyor ini tepat berada di ujung conveyor under striper, berfungsi sebagai penghubung antara conveyor under tracer untuk membawa brondolan rebus dari conveyor under striper menuju fruit elevator. Yang ketiga, empty buns conveyor. Tandan kosong yang telah terpipil akan didorong keluar dari drum tracer dan akan masuk ke empty buns conveyor yang tepat berada di bawah drum striper. Lalu tandan kosong akan dibawa ke empty buns hopper. Yang keempat, empty buns hopper. Empty buns hopper tempat untuk penampungan sementara sebelum dibawa dan dibagi ke lapangan. Tandan kosong dapat digunakan sebagai mulsa atau pupuk di kebun. Yang materi keempat atau pembahasan yang keempat, stasiun press. Yang pertama, fruitless elevator. Brondolan rebus yang telah dibawa oleh bottom crush conveyor selanjutnya akan menuju fruitless elevator. Alat ini berfungsi sebagai sarana pembawa brondolan rebus menuju cross conveyor to digester. Yang kedua, cross conveyor to digester. Conveyor ini berfungsi sebagai penghubung antara digester dan fruit elevator. Yang ketiga adalah digester. Digester mempunyai poros pemutar yang dilengkapi dengan parang-parang pengaduk. Proses pengadukan berlangsung akibat adanya gesekan antara parang dengan brondolan dan adanya tekanan gaya gravitasi berat dari brondolan dalam bejana sambil dipanaskan dengan steam. Tujuan pengadukan adalah melumatkan daging buah dan memisahkan daging buah dengan biji, serta meniriskan minyak dari daging buah agar mudah diproses dalam pengempasan. Adapun di sini fungsi digester adalah melumatkan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, dan mempermudah proses dipres. Yang keempat, pengempasan atau screw press. Screw press berfungsi untuk memeras minyak dari mesocarp dengan cara dipres dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh hydraulic cone dengan besar tekanan 40-50 ampere. Tekanan pada press harus dijaga agar tidak terjadi losis minyak pada ampas press. Pembahasan yang kelima selanjutnya, stasiun klarifikasi. Yang pertama, sand trap tank. Sand trap tank berfungsi sebagai penangkap pasir. Minyak kasar yang keluar dari press dialirkan dengan oil gutter menuju sand trap tank. Yang kedua, vibrating emco. Vibrating emco berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar atau crude oil dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak.
Jenis-jenis vibrating MCO ada 3, yaitu single deck, double deck, dan triple deck. Saat ini PT Sokvindo Matapao menggunakan vibrating MCO jenis single deck. Ukuran mesh yang digunakan adalah ukuran mesh 20. Yang ketiga, crude oil tank. Crude oil tank berfungsi sebagai penurunan kadar NOx pada minyak. NOx yang mengendap pada bagian dasar tangki, minyak pada bagian atas dipompakan menuju clavier tank. Yang keempat, continuous tank. Continuous tank berfungsi untuk memisahkan minyak, sludge dan NOx secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Berat jenis yang tinggi akan mengendap pada bagian paling bawah dan berat jenis yang rendah berada pada bagian tengah tangki atau sludge dan NOx. Dan minyak yang memiliki berat jenis sangat rendah akan berada pada bagian atas. Pada tangki ini dilakukan analisa laboratorium pada minyak. Apabila kadar NOx sudah tinggi, maka dilakukan blowdown dan dialirkan ke decantage. Yang kelima adalah oil tank. Minyak continuous tank akan mengalir ke oil tank. Oil tank berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel sludge. Yang keenam, oil blower. Minyak dari oil tank lalu akan dihisap ke oil blower. Oil blower berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Di dalam oil blower terjadi perbedaan tekanan antara udara luar oil blower dengan udara dalam. Tekanan di dalam oil blower sangat rendah. Pada saat minyak terhisap ke oil blower, minyak akan dispray ke oil blower melalui nozzle sehingga air di dalam minyak akan mudah menguap dan terhisap oleh blower, selanjutnya terdorong keluar ke wadah penampung air. Yang ketujuh, oil transfer pump. Minyak yang telah diproses di oil blower akan mengalir secara otomatis menuju talang dan masuk flow tank untuk secara alami menurunkan suhu minyak tersebut, dan selanjutnya minyak akan mengalir menuju bak penampungan sebelum ditransfer menuju stock tank atau langsung menuju daily tank, di mana pada saat proses pemompaan terjadi pendinginan minyak atau oil cooler untuk menurunkan suhu minyak sebelum tersimpan di tangki timbun atau storage tank. Yang kedelapan, stock tank atau tangki timbun. Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Faktor-faktor yang harus diperhatikan pada stock tank adalah yang pertama, kebersihan tangki. Stock tank harus dibersihkan secara rutin karena kebersihan tangki mempengaruhi kenaikan kadar FFA dan kotoran. Yang kedua, kondisi stem coil. Kondisinya harus diperiksa rutin karena kebocoran stem coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air pada CPO. Yang ketiga, temperaturnya 40-60 derajat Celcius. Yang kesembilan, daily tank atau tangki transfer. Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi dari stok tank sebelum ditransfer ke truk tangki. Kondisinya harus diperiksa rutin karena kebocoran atau tersumpahnya stem oil dapat mengakibatkan naiknya kadar air dan kotoran pada CPO. PT Sokvindo Matapao memiliki satu daily tank dengan kapasitasnya 50 ton. Pembahasan yang keenam, yaitu pengolahan sludge. Yang pertama, sludge tank. Sludge tank berfungsi sebagai tempat menampung sludge sementara sebelum diolah di decanter. Dilakukan pemanasan pada sludge agar tidak jenuh pada suhu 80-95 derajat Celcius. Terjadi proses pengendapan pada bagian bawah sludge tank, yaitu sludge dan NOS. Yang kedua, balance tanks. Balance tank berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sludge sebelum diolah decanter. Balance tank juga berfungsi untuk penyeimbang laju aliran fluida sludge yang masuk menjadi umpan decanter agar konstan dan kontinu. Yang ketiga, decanter. Sludge fase yaitu cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimum 8% dan diolah lebih lanjut oleh decanter. Alat ini memisahkan fraksi minyak crude oil, fraksi cair water phase, dan fraksi padat atau solid. Yang keempat, solid
conveyor, dan solid hopper. Solid conveyor berfungsi untuk sebagai alat pemindah solid hasil pemisahan dari dekanter untuk dibawa ke solid hopper sebagai tempat penampungan sementara solid sebelum diangkut ke lapangan sebagai pupuk oleh trailer. Yang kelima, water phase tank. Water phase tank adalah tangki sebagai tempat penampungan water phase hasil dari pemisahan dekanter yang masih mengandung minyak. Yang keenam adalah sludge separator atau high speed water phase yang akan diumpankan untuk umpan sludge separator. Sludge separator adalah alat untuk mengutip minyak yang masih terkandung di dalam water phase dengan cara sentrifugasi dengan diputar 4200 rpm, di mana minyak, air, dan NOx dengan berat jenis yang lebih tinggi akan terlempar keluar dari poros, dan minyak yang berat jenis lebih rendah akan masuk ke bagian dalam poros. Yang ketujuh, monotank. Minyak hasil pemisahan dekanter, sludge separator, dan hasil pengutipan dari fat feed langsung mengalir ke monotank. Minyak yang ditampung oleh monotank akan dikembalikan ke continuous tank untuk diolah kembali. Yang kedelapan, decanted tank. Decanted tank berfungsi sebagai tempat penampungan air kondensan rebusan yang akan digunakan sebagai air dilusi pada stasiun pres. Decanted tank juga menampung blowdown dari continuous tank, sludge tank, dan water phase tank dan lumpur dari sludge separator untuk kembali dilakukan pengendapan untuk memisahkan minyak dan mengutipnya kembali dan dialirkan ke continuous tank. Sementara sisanya dialirkan ke fat feed. Yang ke-9, fat feed. Fat feed fungsinya sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari decanted tank dan aliran dari parit stasiun klarifikasi. Fat feed terdiri dari 4 bak yang dilengkapi dengan sekat. Gunanya sekat untuk mengutip sisa-sisa minyak yang mungkin masih ada dan mengendapkan kotoran. Minyak yang terkutip akan dipompakan ke decanted tank. Pembahasan yang ketujuh, stasiun pengolahan biji. Yang pertama, cake breaker conveyor atau CBC. Ampas kempa atau cake dari stasiun pres akan langsung jatuh ke cake breaker conveyor untuk dibawa ke deferricarver. Cake breaker conveyor ini berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber dan nut ke deferricarver serta memecahkan gumpalan cake dari perasan agar mempermudah di dalam pemisahan antara fiber dan nut. Yang kedua, separating column. Fiber yang telah dipisahkan dengan nut akan dibawa cake breaker conveyor menuju separating column. Alat ini berfungsi untuk menghisap fiber. Pemisahan dilakukan dengan hisapan fibre dengan pengaturan dari airlock. Yang ketiga, deferricarver. Deferricarver berfungsi untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada nut. Putaran deferricarver 15 rpm. Yang keempat, with nut elevator. Nut yang telah diproses di deferricarver akan jatuh di bawah menuju wet nut elevator, dan wet nut elevator akan membawa nut menuju nut silo. Yang kelima, wet nut conveyor. Wet nut conveyor ini dapat berada tepat di ujung wet nut elevator, berfungsi sebagai penghubung antara nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2. Yang keenam, nut silo. Nut yang dibawa oleh wet nut conveyor membagi nut menjadi nut silo nomor 1 dan nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat nut pemanasan nut agar cangkang dan inti berpisah, atau koblak yang dapat memaksimalkan kerja ripple mill dan nut cracker. Yang ketujuh, nut dry conveyor. Nut dry conveyor ini tepat berada di bawah nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2, berfungsi sebagai alat mengangkut nut kering hasil pemanasan di nut silo. Yang kedelapan, nut dry elevator, berfungsi untuk mengangkat nut yang telah dipanaskan di nut silo menuju nut grading drum untuk selanjutnya diklarifikasikan menuju
besar dan kecilnya nut. Yang kesembilan, nut grading. Nut grading berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan ripple mill dan nutcracker. Lubang 1 untuk nut yang berdiameter kecil, lubang 2 untuk nut yang berdiameter sedang. Lubang 2 ini untuk umpan ripple mill 1 dan 2, sedangkan lubang 3 untuk nut berdiameter besar atau nut dura. Lubang ini untuk umpan nutcracker. Nut grading berputar dengan kecepatan 23 rpm. Yang ke-10, ripple mill. Nut yang berasal dari nut grading akan menjadi umpan untuk dihancurkan cangkangnya di ripple mill. Alat ini berfungsi untuk memecah nut dengan cara menggiling. Nut yang masuk ripple mill akan digiling oleh rotor bar ripple mill dan ditahan dengan stator bar ripple mill yang memiliki permukaan yang kasar yang menyebabkan terjadinya pecahnya nut. Yang ke-11, nutcracker. Alat ini berfungsi memecahkan biji dengan sistem membran biji yang berdiameter besar ke dinding nutcracker. Dengan kecepatan tinggi, maka biji akan memiliki diameter yang besar sekalipun akan pecah. Yang ke-12, crack mixture conveyor 1 dan 2. Crack mixture conveyor adalah yang membawa campuran antara inti utuh, inti pecah, biji utuh, biji pecah, biji setengah pecah, dan cangkang atau crack mixture yang selanjutnya akan dipisahkan melalui proses selanjutnya. Yang ke-13, LTDS. LTDS berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Aliran udara terjadi karena adanya hisapan dari blower LTDS. Cyclone yang memisahkan cangkang dengan udara pembawanya sehingga pecahan cangkang yang terbawa dari aliran akan terpisah dengan udara dan jatuh di bawah menuju air cloak dan akhirnya jatuh ke horizontal cell conveyor menuju stasiun boiler. Yang ke-14, claybat. Claybat adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah lempung atau liat. Inti dan cangkang dari LTDS akan masuk ke claybat. Di claybat terjadi pemisahan akibat adanya beda berat jenis antara inti dan cangkang dan cairan tanah lempung atau tanah liat lumpur. Yang ke-15, kernel conveyor. Kernel conveyor berfungsi sebagai alat transfer inti basah dari claybat menuju kernel elevator. Yang ke-16, kernel elevator. Kernel elevator adalah alat angkut yang membawa inti basah dari kernel conveyor menuju kernel dryer. Yang ke-17, kernel dryer. Kernel dryer berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti. Penurunan kadar air pada inti bertujuan untuk menghindari penjamuran pada saat penyiraman. Temperatur kernel dryer yaitu 80 derajat Celcius. Yang ke-18, pneumatic blower. Kadar kotoran impurities yang dikehendaki konsumen pada inti adalah maksimalnya 5%. Untuk itu, PKS PT Sofindo Matapao menggunakan pneumatic blower untuk mengurangi kadar kotoran dalam inti. Yang ke-19, kernel bin. Kernel bin berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Yang ke-20, cell grading. Cell grading adalah alat berbentuk tromol untuk memisahkan kernel yang terikut dari cangkang sesuai ukuran diameter inti. Yang ke-21, horizontal cell conveyor dan diagonal cell conveyor. Horizontal cell conveyor dan diagonal cell conveyor adalah alat transfer yang membawa sel ataupun cangkang dari LTDS dan claybat menuju conveyor bahan bakar boiler. Pembahasan yang ke-8, stasiun boiler. Boiler adalah bejana bertekanan yang dihasilkan oleh daya penguapan air yang ada di dalamnya yang dipanaskan secara terus-menerus. Boiler disebut juga sebagai penghasil uap. Menurut tekanan kerjanya, boiler dikategorikan menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama ada low pressure, yaitu 2-16 kg per cm².
Yang kedua, medium pressure 17-30 kg per cm². Yang ketiga, high pressure 31-140 kg per cm². Yang keempat, super high pressure 141-225 kg per cm². Yang kelima, super critical pressure, yaitu up to 226 kg per cm². PT Sokvindo Matapao menggunakan boiler low pressure dengan tekanan kerja maksimal 7 kg per cm² dan menggunakan pipa api atau lorong api. Boiler ini digunakan sebagai penghasil uap untuk keperluan pengolahan dengan mengkompresikan energi kimia pada bahan bakar atau cangkang dan serabut menjadi energi panas dengan proses pembakaran di ruang bakar atau furnace. Yang pertama, sumber air. Air yang digunakan boiler untuk menghasilkan uap dan air untuk proses pengolahan PT Sokvindo Matapao berasal dari sumur bor yang berada tidak jauh dari lokasi pabrik. Yang kedua, water tower. Water tower digunakan agar tekanan air yang masuk ke instalasi pengolahan memiliki tekanan karena adanya dorongan dari berat jenis air dan ketinggian dimiliki water tower. Pembahasan yang ke-9, kamar mesin, pembangkit listrik atau power plant untuk memenuhi suplai arus listrik untuk pengolahan PKS PT Sokvindo Matapao menggunakan jasa PLN di dalam memenuhi kebutuhan pasokan listriknya. Namun, di samping itu, PT Sokvindo Matapao juga memiliki pembangkit listrik tambahan yaitu diesel dan generator. Pembahasan yang ke-10 yaitu stasiun pengolahan limbah. Tujuan pengolahan limbah adalah yang pertama, menghilangkan bahan terapung dan tersuspensi. Yang kedua, mengolah bahan organik yang majemuk yang dapat mengalami biodegradasi. Yang ketiga, menghilangkan mikroba patogen dan mengurangi kandungan minyak limbah yang dihasilkan PKS berupa limbah padat dan limbah cair. Yang kedua, tahapan-tahapan pengolahan dan pengendalian limbah. Yang pertama, pendinginan. Yang kedua, pengasaman. Setelah dari menara atau kolam pendingin, limbah akan mengalir ke kolam pengasaman yang berfungsi sebagai proses prakondisi bagi limbah sebelum masuk ke kolam anaerobik. Yang ketiga, resirkulasi. Ini dilakukan dengan mengalirkan cairan dari kolam anaerobik yang berakhir ke saluran masuk kolam pengasaman yang bertujuan untuk menaikkan pH dan membantu pendinginan. Yang keempat, proses anaerobik. Dari kolam pengasaman, limbah akan mengalir ke kolam anaerobik primer. Karena pH dari kolam pengasaman masih rendah, maka limbah harus dinetralkan dengan cara mencampurnya dengan limbah keluaran pipa atau pipa output dari kolam anaerobik dengan cara resirkulasi pada hari masukan atau inlet kolam anaerobik. Yang kelima, proses fakultatif. Proses yang terjadi pada kolam ini adalah proses penonaktifan bakteri anaerobik dan prakondisi proses aerobik. Yang keenam, proses aerobik. Proses aerobik yang terjadi pada kolam aerobik adalah proses aerobik. Pada kolam ini telah tumbuh ganggang dan mikroheterotrop yang membentuk floks. Yang ketujuh, masa tinggal. Dari seluruh rangkaian proses tersebut di atas, maka tinggal limbah selama proses berlangsung, mulai dari kolam pendinginan sampai air limbah dibuang ke badan penerima kebutuhan waktu masa kurang lebih dari 100 hari. Materi atau pembahasan yang terakhir, analisa laboratorium. 1. Pemeriksaan mutu TBS. Pemeriksaan kualitas buah dilakukan untuk mengetahui mutu buah yang diterima untuk penalti dan perbaikan kriteria matang panen dari kebun asal TBS. Yang kedua, pengendalian loses.
Sumber-sumber losses yang terjadi selama proses pengolahan PKS adalah: yang pertama, losses pada stasiun perebusan atau sterilizer; yang kedua, losses pada stasiun penebah atau striver; yang ketiga, losses pada stasiun press; yang keempat, losses pada stasiun klarifikasi; yang kelima, losses pada stasiun kernel; yang keenam, losses pada draft akhir atau PKS. Yang ketiga yaitu pengendalian mutu proses, bertujuan untuk menghasilkan mutu produksi minyak sawit dan inti sawit sesuai dengan standar yang diinginkan. Dilakukan terhadap pengukuran asam lemak atau FFA, kadar air dan kotoran untuk mendapatkan mutu sesuai dengan standar yang diinginkan. Maka dilakukan pengendalian selama proses pengolahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, stasiun rebusan atau sterilizer; yang kedua, stasiun digester; yang ketiga, stasiun kempa; yang keempat, stasiun klarifikasi; yang kelima, stasiun kernel; yang keempat, standar mutu CPO dan PKO. Dalam pengendalian mutu minyak sawit dipakai 3 komponen kualitas faktor, yaitu free fatty acid atau FFA, moisture, impurities. Untuk inti sawit dipakai 5 komponen, yaitu kadar FFA, moisture, impurities, inti pecah, dan kadar minyak. Standar minyak sawit ekspor umumnya dihubungkan dengan maksud dan penggunaannya. Baiklah, sekian video dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.